Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad yang mana setiap pertemuannya anak orang mengungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai dan disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berisikan tentang akhlak Islamiyah yang diajarkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita seorang Muslim yang hakiki, ya, meneladani ya, sikap dan juga akhlaknya Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, kita lanjut ke bab selanjutnya ya, para jamaah sekalian. Afwan sebelumnya, ya. Nah, ini mungkin secara bahasa kurang tepat ya. Jadi kitab yang kita pakai ini atau PDF yang kita pakai ini terjemahnya secara bahasa. Kalimat eh, sengketa atau apa namanya al-kurhu ya dengan bahasa Arab itu eh, bisa menjadi sengketa atau benci ya. Yang aslinya itu benci lebih tepatnya. Nah, jadi lebih tepat untuk penerjemahan secara bahasa ini benci ya para jamaah sekalian. Nah, jadi kita masuk ke bab ya salah satu sifat atau watak manusia yang banyak dimiliki ya, oleh hamba-hamba Allah yaitu membenci. Nah, terlalu tentu ya para jamaah sekalian, ya, setiap manusia ya, pasti memandang sifat benci ini sebagai sifat yang buruk atau watak yang buruk pada seseorang. Bagaimana kalau seseorang ya mudah membenci, ya maka dia akan dibenci juga atau mudah dibenci juga dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, maka dari itu, ya, bagaimana Islam, ya, seperti yang kita sering bahas, mengatur, mengajak, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala agar menjauhi sifat-sifat buruk. Salah satunya adalah sifat benci. Kita masuk ke hadis 408 ya, di bab benci dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang berisikan ya la tabaghadu. Yang pertama dilarang oleh Rasulullah SAW atau diperingatkan oleh Rasulullah SAW ya janganlah kalian saling membenci. Tabaghut ya tabaghut itu dendam, dendam benci ya seakan-akan ingin membalas dendam. Ya, karena sifat dendam ya itu diawali dengan kebencian ya seseorang ke yang lainnya, maka ingin menendam atau membalas dendam. Kemudian ya yang kedua ya wala tahasadu. Janganlah kalian saling menghasut atau berhasad ya, saling iri ya. Eh, Ketika seseorang iri ya, eh, maka itu mulai juga menjadi salah satu faktor kebencian itu muncul, juga membalas ya dendam ya. Nah, kemudian yang terakhir ya wa kunu ibadallahi ya ikhwana, dan jadikan kalian sebagai ya hamba-hamba Allah yang beriman sebagai saudara-saudara ya. Eh, Seperti memiliki hubungan saudara. Nah, inilah hakikat seorang muslim yang sesungguhnya ya. Ketika dia mendeklarasikan sebagai seorang muslim, maka ia patut menjadikan seorang muslim yang lain ya, atau muslim-muslim yang lain sebagai saudaranya. Dengan saling tolong menolong ketika mendapati kesulitan, mendoakan. Ini mungkin sering didengar ya para jamaah sekalian, kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, ya. Para imam-imam, ya, apalagi terlebih di Indonesia, ya, maupun seperti pada Jumatan atau pada
kajian-kajian yang senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan sampai para imam-imam ya melantunkan doa kunut khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, inilah hakikat saudara. Kalau kita tidak bisa bantu secara fisik kita, ya, membantu saudara-saudara kita yang kesulitan di Palestina, ya, kita bantu ya dengan apa yang kita miliki yang lainnya. Ya, contoh dengan ya harta yang kita miliki. Ya. Walaupun hanya sedikit, tapi kita ikhlaskan untuk membantu mereka yang lagi kesulitan. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa juga membantu dengan harta kita, maka bantulah dengan doa-doa kita. Yang mana kita ketahui ya para jamaah sekalian, senjata yang paling ampuh bagi seorang muslim adalah doa. Yang bisa menghalangi kita dari segala bentuk keburukan, dan juga melancarkan segala urusan kita yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, maka inilah ya, sifat kesaudaraan tentu ya berbanding terbalik dengan sifat benci. Maka inilah ya, tidak mungkin dia menganggap ya kaum muslim sebagai saudaranya, namun watak dia memiliki sifat benci. Itu tidak mungkin. Maka diperingatilah ya, untuk tidak saling membenci, ya. Tidak saling mengiri dengki, dan ya, salinglah menghubungkan tali silaturahim dengan ya menyambung persaudaraan di antara kaum muslim. Inilah hakikat sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Kita kuat ya para jamaah sekalian. Kaum muslim itu sebetulnya kuat. Ya. Nah, kalau memperhatikan rambu-rambu dalam akhlak dan juga perilaku sehari-hari. Ya, karena itu kualitas seseorang ya para jamaah sekalian. Kualitas seseorang ya menjadikan eh, kelompoknya atau agamanya semakin kuat. Ya. Ketika pengikut suatu agama, ya pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang berkualitas, ya, nah, maka agamanya pun ikut kuat, nah, ikut banyak yang bisa diperjuangkan, banyak yang memperjuangkan. Namun sebaliknya, ya, kalau pengikut-pengikut agama atau pengikut ya eh, Islam ya, kaum kaum Muslim ini ya tidak kuat ya, tidak punya pendidikan yang baik, pola pikir yang benar, perilaku yang kurang baik, ya, sikap-sikap yang kurang tepat pada bermasyarakat, ya bagaimana Islam ini bisa kuat? Ya? Karena syarat Islam itu kita yang menjadi praktikumnya, kita menjadi yang mempraktekkan. Ya. Syarat-syarat Islam adalah hamba-hamba Allah. Maka itu ya, memperkuatlah Islam ini dengan ya memperbaiki dulu dari diri kita. Ya, komponen ya para jamaah, komponen pada suatu kelompok, pada sesuatu ya uh, gabungan itu mulai dari personal-personalnya gitu kan. Seperti Islam. Ya. Islam ini suatu agama yang mana personal-personal atau satuan-satuannya adalah ya pengikut-pengikutnya atau penganut-penganut agama Islam. Muslim-muslim yang menjadikan Islam ini kuat. Seperti negara, yang mana negara itu kuat kalau personal-personalnya juga kuat. Maka itulah, kalau Islam ini ingin kuat, mulai dari diri kita sendiri. Baru kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita. Nah, ini di hadis 408 ya, bagaimana diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, jangan saling membenci, ya, saling iri dengki, yang mana menimbulkan ya sunnah sayi'ah, kebiasaan buruk dan watak yang buruk. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang menyambung tali persaudaraan, ya, persaudaraan di antara kaum muslim. Ini hadis 408. Nah, kita lanjut ke hadis 409, ya, masih di bab kebencian, mana diperingati oleh Rasulullah SAW, ya, melalui hadis-hadisnya, ya, kembali di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, engkau akan dapati di antara orang yang terburuk pada hari kiamat,
Di sini ya Rasulullah SAW memperingati tajidu min syarrin nas. Kalian akan dapati orang-orang yang buruk ya, di hari kiamat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yaumul qiyamah zatal wajahin ya. Pada hari kiamat itu ya adalah orang-orang munafik. Nah, inilah sikap pertama yang akan celaka. Yang kondisinya paling buruk pada hari kiamat, yang pertama adalah orang yang munafik, bermuka dua. Kemudian yang selanjutnya alladzi ya'ti haula'i bihadid. Ya, yang mana didatangkanlah kepada mereka ya hadis-hadis ya, pada orang lain sebagai hadis di sini yang dimaksud adalah perilakunya mereka, yaitu muka yang satunya. Jadi seakan-akan mencari muka dan datang kepada lainnya dengan muka yang berbeda. Nah, ini yang disinggung ya para jamaah sekalian. Bukan hanya di hadis, bahkan di Al-Quran pun disinggung ya. Nah, seperti di surat Al-Baqarah ya, ayat 11 sampai 15 yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya atau mengkisahkan bagaimana orang-orang munafik yang seakan-akan sebagai seorang muslim yang hakiki di pandangan kaumnya. Namun ketika kembali kepada ya kaum yang lain, ya, mereka berkata, innaman nahnu mustahzi'un. Nah, ya sesungguhnya kita hanya bercanda kepada kaum-kaum muslim itu. Kita hanya menampakkan muka kita yang satunya. Seakan-akan kita sebagai seorang muslim yang hakiki. Nah, itulah orang-orang munafik. Yang mana inilah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bentuk ya, kemurtatan atau kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh manusia setelah meninggalnya Rasulullah. Yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu menyinggung kaum muslimin dengan ayatnya Allah. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti nabi-nabi sebelumnya. Yang mana ketika beliau ya dicabut nyawanya oleh Allah, maka ya, itulah waktu meninggalnya, waktu wafatnya. Tidak mungkin kembali lagi. Ya. Karena para rasul juga manusia biasa. Aman kana ya'budu Muhammad ya. Fa inna aman kana afad, aman kana ya'budu Rasulullah ya, fa inna ya, Rasulullah ya, manusia yang biasa. Kemudian aman kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu zat yang tidak akan mati. Inilah yang disinggung oleh Abu Bakar kepada kaum-kaum munafik ketika meninggalnya Rasul. Namun ya tidak mengubah ya, tidak mengubah celah kepada hamba-hamba Allah yang ingin murtad ya, keluar dari Islam, menunjukkan ya kemunafikannya di hadapan kaum muslim. Inilah salah satu ya yang nanti ya contoh yang akan dirasakan pada hari kiamat sebagai kaum yang paling buruk. Kondisi seseorang yang paling buruk pada hari kiamat adalah munafik. Nah, tentu dibenci ya para jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ya penghalang rahmatnya Allah kepada orang-orang tersebut. Kita lanjut ya ke hadis selanjutnya ya. Masih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Di hadis 410 bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, jauhkanlah diri kalian dari prasangka ya. Nah, zon ya. Kalau dalam bahasa Arabnya azon ya, zon itu berprasangka atau berburuk sangka ya. Ketika kita melihat seseorang, ini orang kayaknya perilakunya A, oh ini orang kayak perilakunya B, sesangka-sangka ya. Oh, ini orang kayaknya jahat, ini orang kayaknya ya uh, merugikan. Nah, inilah prasangka ya yang mana disinggung dalam hadis ini ya. Karena apa? Karena sikap prasangka adalah seburuk-buruknya pemberitaan atau ya keyakinan pada seseorang.
Karena hanya dengan prasangka aja kita bisa membenci seseorang. Nah, ini perilaku yang tidak baik. Yang mana prasangka ini memunculkan sesuatu pada diri kita yang belum tentu benar. Yang namanya juga prasangka ya para jemaah sekalian. Yang mana belum tentu benar prasangka ini. Ya kan? Nah, inilah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Setelah munafik, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prasangka, suudzon, ya. Maka di sini janganlah saling bersaing dalam dunia. Ya. Saling bersaing maksudnya adalah saling mengejar dunia atau berlebihan dalam perkara dunia. Disinggung juga di sini dalam berlebihan mengejar dunia. Dan janganlah kalian saling berhasut. Ya. Atau di sini ya terjemah yang lebih tepatnya adalah saling iri, dengki, hasad ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah wala tabaghadu dan janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling menyaingi. Jadi maksud menyaingi di sini adalah ya, ingin lebih ya. Nah, biasanya kalau orang iri, nah mulailah sifat dia ingin menyaingi ya, ya ingin membinasakan saudara yang lainnya, baik dalam jual beli maupun harta yang dikumpulkan, ya, ataupun prestasi ya. Karena hasad yang diperbolehkan dalam Islam hanya satu. Apa itu? Ya. Hasad dan iri dalam Islam yang diperbolehkan hanyalah hasad terhadap ilmu seseorang. Mana kita terdorong untuk ya menggapai ilmu yang lebih karena kita melihat ya ada seseorang atau saudara-saudara kita yang memiliki ilmu yang lebih daripada kita, maka kita ingin terus-menerus menimpuh ilmu. Kemudian ya, nah, jangan saling berbuang muka ya, saling membelakangi itu membuang muka ya. Yang mana kita telah bahas di hadis sebelumnya di hadis 408 ya, tentang bagaimana ya, jangan sampai kita membuang muka ya atau mencuekkan saudara-saudara kita. Ya. Sambunglah silaturahim. Itulah bentuk dari kekuatan seorang muslim yang hakiki. Menyambung tali persaudaraan. Maka jangan saling cuek dan berbuang muka ya. Saling membelakangi ya. Kalau dalam penerjemahan di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir ya. Nah, seperti di hadis 409 ya. Maka jadikanlah kalian sebagai saudara. Maka kita sering dengar ya para jamaah sekalian. Saudara semuslim. Walaupun kita tidak punya hubungan darah. Namun ya. Jangan kita menjalin keimanan kita dan ketakwaan kita, sesungguhnya kita menjalin tali persaudaraan. Yang mana itu bisa lebih kuat daripada ya, tali persaudaraan sedarah. Karena kita memiliki ideologi dan keyakinan yang mana kita menjadikan satu kekuatan, yaitu iman dan juga takwa. Inilah ya, diperingatkan oleh Rasulullah. Kemudian kita masuk ke hadis 411, yang mana lagi dan lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ya, babul jannah yuftahu fi yaumi itsnain wal khamis, di pintu-pintu surga atau amalan-amalan ya yang lebih mendekatkan kita kepada surga itu diutamakan pada hari Senin juga hari Kamis. Maka diampunilah tiap orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi maksud sini ya, ampunan itu, ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar ya bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi syaratnya ya tidak syirik ya, nama sekalian. Tentu ketika kita tidak melakukan perbuatan syirik, maka ampunan Allah akan tetap terbuka. Kepada sesuatu apapun kesalahan kita, ya, baik dosa besar, dosa kecil yang banyak, kecuali orang yang masih, nah inilah kondisi ya
yang mana ampunan Allah itu akan jauh, yaitu saling membenci terhadap sesama muslim. Nah, ketika kita saling membenci atau menyimpan dendam kepada saudara kita, maka itulah bentuk dari ampunan Allah akan tertutup juga. Akan jauh kita dari rahmatnya Allah, pertolongan Allah, ketika masih menyimpan kebencian. Sampailah kalian berdamai di antara keduanya, atau salah satunya memulai perdamaian. Maka rahmat Allah akan terbuka lagi. Ampunan Allah akan terbuka lagi kepada orang tersebut, ya, sampai, ya, atau uh, sampai, ya, betul, ketika salah satunya memulai perdamaian atau keduanya saling berdamai, saling memaafkan. Barulah setelah itu ampunan Allah terbuka, rahmat Allah lebih mudah diterima. Maka inilah salah satu faedah jaga tali silaturahim. Nah, senjata yang cukup kuat bagi seorang muslim itu sebagai penolak keburukan dan juga pelancar dari rezeki kita. Aktivitas yang kita lakukan dipermudah, itu menyambung tali persaudaraan. Maka ketika kita salah satu ada yang berselisih, maka cepat-cepatlah berdamai. Karena rahmat Allah kita tidak tahu kapan datang. Jangan sampai karena kita berselisih kepada saudara kita, akhirnya ada satu atau dua atau bahkan banyak rahmat Allah yang terhalang kepada Nabi Dalik. Kemudian di hadis 412, ya, dari, ya, qaul Abu Darda, ia berkata, tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang perbuatan yang lebih baik daripada sedekah dan juga puasa. Nah, yang bisa kita ketahui ya para jamaah sekalian, amalan sedekah dan juga puasa salah satu amalan yang besar dalam Islam. Bahkan sedekah, dari contohnya sedekah paling besar ya para jamaah sekalian, itu membebaskan budak yang bisa menandingi ya pahala amalan orang jihad dan juga birrul walidain. Ya. Nah, ini sebuah amalan yang besar. Puasa yang hitungannya hanyalah atau pahalanya hanya bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa diperhitungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini kedua amalan yang begitu besar selain sholat. Apa itu amalan yang bisa lebih besar daripada sedekah dan puasa? Yaitu mendamaikan di antara sesama saudara semuslim. Nah, ketika ada seseorang yang bermusuhan, nah kita coba tuh mencari celah-celah untuk bisa menambahkan kepada kedua belah pihak. Ini salah satu amal yang besar dalam Islam. Ya. Yang pahalanya sangat besar, bahkan bisa melebihi sedekah dan juga puasa. Karena apa? Di sisi yang lain, ya, bahwa ketika kalian saling membenci, saling bermusuhan, itu adalah pencukur. Apa yang dimaksud pencukur? Ya, menghabisi, ya, pahala-pahala yang kita sudah timbun, ya, menghalangi dari rahmat-rahmat Allah, mempersedikit dari pertolongan Allah. Nah, inilah yang mencukur kita dari perbuatan-perbuatan amal soleh dan juga, ya, penghalang-penghalang kita dari segala bentuk keburukan, yaitu rasa benci kepada seseorang. Walaupun dia orang yang mungkin kafir, zolim, tapi jangan kita mudah membenci. Persedikitlah atau bahkan jangan sampai kita membenci kepada seseorang. Ya. Dengan menjaga akhlak dan juga perilaku kita, ya, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang tidak mudah membenci maupun dibenci oleh saudara-saudara kita semuslim. Maka jagalah para jemaah sekalian hubungan di antara kaum muslim sesama muslim. Karena ketika kalian ada atau di antara para jamaah, ya, sampai akhirnya harus membenci satu sama lain, nah, ini adalah bentuk dari perpecahan kekuatan kaum muslim yang mana tertutuplah pertolongan Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kalau kita lanjut di hadis 413, dari sahabat Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, tiga hal, ada tiga perkara yang apabila seseorang tidak memilikinya, ya, akan diampuni dosa-dosanya selainnya ya selain syirik. Ya. Jadi siapa yang dikan? Jadi tiga hal ini, ya, nah, adalah bentuk dari, ya, ampunan dosanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selama Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya. Ini tentu ya, adalah bentuk dari, ya, dosa-dosa itu bisa diampuni. Apa itu? Yang pertama, ya, ketika kita diwafatkan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya kita tetap menjaga ya para jamaah sekalian untuk menjauhi diri kita dari kesyirikan. Inilah bentuk pertama, mana dosa doa bentuk pertama sebagai, pintu kita diampuni dari dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, tentang sihir menyihir, lagi-lagi tentang kesyirikan. Nah, orang yang menggunakan sihir atau yang menyihir, ya, nah, maka ampunan Allah tidak akan datang kepada, ya, tidak akan. Ya. Nah, yang ketiga adalah dengki kepada saudara atau menyimpan dendam kepada sesama saudara muslim. Inilah bentuk penutup dari ampunan-ampunan Allah. Seperti di hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bahas, ampunan Allah tidak akan datang kepada seseorang yang saling membenci. Maka cepat-cepatlah berdamai sebelum pertolongan Allah ada yang tertinggal. Ataupun rahmat Allah ada yang, ya, kita terluput dari rahmat-rahmat Allah. Jangan sampai. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Para jamaah sekalian tentang sifat benci. Yang mana di hadis-hadis yang telah kita bahas, ya, telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW tentang sikap yang paling, ya, buruk, ya, menjadi penutup rahmat Allah dan juga pertolongan Allah. Silakan para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Adalah Ustadz, Ya, tafadhol. ingin mm, bahwa kita tolong di highlight bahwa yang terjadi di masyarakat ini, kata-kata munafik itu kan sering sekali kita dengar. Dari penjelasan Ustadz tadi, sebetulnya munafik itu kan urusan kita sama Allah tentang tauhid, tentang apa namanya, kepura-puraan bahwa kita beriman kepada Allah, tapi sebetulnya di hati kita tidak, karena hati milik Allah. Tapi di dalam pergaulan sehari-hari itu kan hal-hal yang terkait dengan hasad dan lain sebagainya, sifat-sifat manusia, kemudian itu dikaitkan dengan kata-kata munafik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustadz. Jazakallah Jadi, heran. ya, ayat jadi yang dimaksud umum adalah sifat dengki, iri, ya, ataupun kesombongan, hasad, yang mana disangkut pautkan dengan munafik gitu, ya, atau dianggap sebagai munafik gitu ya. Ya, betul. Nah, nah, sebetulnya para jamaah sekalian, sifat iri, dengki, ya, hasad, ya, ataupun kesombongan adalah salah satu amalan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Ya, yang mana di salah satu hadisnya, ya, ketika ditanyakan atau dibalik tanya oleh para sahabat, amalan apa yang paling engkau takuti kepada umatmu, wahai Rasulullah SAW? Apakah syirik besar? Kata Rasulullah tidak. Apakah, ya, kezoliman, ya, atau fitnah? Tidak. Apa yang ditakuti oleh Rasulullah SAW? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nah, menjadikan manusia sebagai patokan dalam mencari keriduan. Nah, itu yang dimaksud di syirik kecil ya, para jemaah sekalian. Mungkin banyak yang mempertanyakan, apa itu syirik kecil? Hakikat syirik kecil itu mencari pandangan manusia dalam amalan atau perkara.
termasuk dari sikap munafik, iri, hasad, kesombongan, ya, kebohongan. Nah, itu mereka bentuk-bentuk dari syirik kecil. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu tersebut untuk mencari pandangan manusia atau melindungi dirinya, ya, dengan mencari pandangan manusia. Ya, contoh tadi ya, ditanyakan Ummu tadi, kenapa sering disangkut pautkan iri, dengki, hasad dengan munafik? Ya karena sumbernya satu, mencari pandangan manusia. Orang yang iri, ya karena dia juga ingin dipandang orang lain seperti orang tersebut. Oh, Fulan A udah punya rumah, Fulan B sudah menikah. Ya, maka orang ini iri, kemudian dengki, ingin menjatuhkan orang-orang tersebut. Kenapa? Ya karena pandangan manusia. Munafik sama seperti itu. Orang-orang munafik, ya, bersikap seperti itu, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa bilang, ya, menduakan atau menipu, seakan-akan ingin menipu Allah, namun tidak bisa. Innallaha alimun khabir. Allah itu Maha mengetahui lagi, ya, memberi kabar. Ya. Karena itu tidak mungkin, ya. Munafik itu sama sumbernya dengan iri, dengki, sombong, sama. Mencari pandangan manusia. Seperti orang-orang munafik yang meninggalkan Rasulullah karena ingin ya, mencari, ya, kedudukan, ya, untuk kaumnya, juga ya mencari pandangan, ya, kepada Rasulullah SAW agar diberi keamanan. Itulah mereka meninggalkan Rasulullah SAW ya karena hanya munafik meninggalkan agama Islam ya semua. Walaupun secara praktek ya para jamaah sekalian, iri, munafik dengan iri dan dengki itu praktiknya berbeda. Ya namun sumbernya sama. Itu mencari pandangan manusia. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, salah satu kemaksiatan yang samar-samar. Terkadang pelakunya pun tidak menyadarinya, yaitu syirik kecil atau mencari pandangan atau keriduan manusia. Insyaallah terjawab ya. Iya Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Oke, barakallahu fikum. Ya. Jadi itulah ya, aman-aman yang dibenci ya dalam Islam. Mana sifat benci ini menimbulkan amalan-amalan keburukan yang lain. Hasad, iri, dengki. Ya. Sifat-sifat yang muncul dari rasa benci. Nah, maka kita lanjut ke pembahasan yang sangat berbeda. Apa itu? Nah, sekarang adalah anjuran. Ada hadis sebelumnya tentang kebencian, ya. Nah, tentang sifat mencuekkan, ya, sesama dari muslim adalah sifat peringatan. Itu peringatan dari musuh. Nah, maka kita lanjut, ya. Pembahasan yang di sini adalah anjuran sifatnya. Ya. Nah, apa yang dianjurkan? Yang pertama adalah memberi salam. Kita menjawabnya, mendapatkan pahala. Nah, inilah bentuk bagaimana uh, saudara muslim ya, menyambung, ya, tali silaturahim dengan awalnya itu mengucapkan salam dahulu. Ya. Nah, seperti di hadis, lagi-lagi dari sahabat Abu Hurairah, ya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal seseorang membenci. Boykot ini maksud di sini membenci ya. Ini terjemahnya kurang tepat pada jemaah sekalian. Boykot ya atau membenci yang lebih tepatnya, mendiamkan ya. Ya betul ya, memboikot itu seperti mendiamkan orang mukmin lebih dari 3 hari. Nah, ini seperti di bab-bab sebelumnya ya. Di hadis 401 sampai 405. Ya, apabila lewat dari 3 hari, maka hendaknya ia menemuinya dan memberi salam sebagai bentuk perdamaian.
Jika orang tersebut ya, menjawab salam, maka keduanya mendapatkan pahala. Karena yang satu memulai untuk mendamaikan, kemudian orang yang kedua menerima maaf atau pendamaian tersebut. Dan apabila tidak membalasnya, orang yang ingin diminta perdamaian namun tidak ingin berdamai, maka orang yang memberi salam ini terbebas dari dosa-dosa pemboikotan atau uh, masa diam ya, mendiamkan, telah bebas ya. Dosa-dosa dari ya, mendiamkan sesama saudara muslim atau memboikot saudara muslim yang lain. Ya. Dengan apa? Ya. Dengan mengawali untuk ingin mendamaikan, dengan memberi salam, untuk minta maaf, dengan ya tekad tidak ingin mengulangi untuk kedua kali. Dari itu ya mulailah ya. Jadi jamaah-jamaah sekalian, lagi-lagi tentang perdamaian, tidak boleh memboikot. Ya. Kalau kita tidak bisa atau tidak cocok kepada seseorang, cukup jauhi saja, tidak memboikot, ya. Cukup jauhi atau minimalisirlah interaksi. Tetap kita tanggapi ketika orang tersebut membutuhkan bantuan atau berbicara kepada kita. Namun jangan sampai kita ya, terus menerus merasa terganggu kepada orang tersebut, ya. Oke, kita membenci atau mendiamkan orang tersebut. Lebih baik kita jauhi saja atau minimalisir interaksi kepada orang-orang yang kurang cocok kepada kita. Karena tidak semua orang itu pasti cocok. Sikap-sikap seseorang itu pasti berbeda. Maka kita ya, sebagai orang yang mengetahui ilmunya, ya, kita mengalah, menjauhi sudah. Kemudian di bab selanjutnya, ya, yang mana di hadis ini ya, memisahkan ya, tempat antara anggota keluarga. Ya. Misalnya menyebarkan di beberapa tempat itu memisahkan ya. Memisahkan eh, anggota-anggota keluarga ya. Ketika ada perdebatan ya, jauhi dulu ya, jauhi. Ini salah satu hadisnya menyarankan ya, bahwasannya Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada anak-anaknya, jika masuk ke waktu pagi, maka mulailah kalian ya beraktivitas menyebar. Janganlah berkumpul pada satu rumah. Khawatir kalian akan saling memutuskan hubungan atau terjadi hal yang buruk di antara kalian. Ini seperti peribahasa di Indonesia ya. Semakin lengket ya, atau semakin rekat pada lem ya. Lem itu semakin rekat, maka ketika dua barang seperti kertas ditarik, ya, maka akan mudah robek. Nah, bagaimana cara mengendurkannya? Kalian tetap cari aktivitas dulu. Cari aktivitas sendiri-sendiri. Tidak harus terus-menerus berkumpul. Malah itu sebagai bentuk dari mudahnya nanti berpecah belah ketika ada suatu permasalahan. Inilah bagaimana para sahabat mewaspadai ya, unsur-unsur atau faktor-faktor yang bisa menjadikan rasa dengki dan permusuhan. Nah, ini juga salah satu anjuran ya, kita tidak boleh terlalu larut atau sangat dalam mengurusi urusan orang lain walaupun saudara kita. Tetap ya manusia itu harus bisa mandiri dalam mengurus urusannya sendiri. Ya. Ketika orang tersebut menyebabkan masalah, maka dia harus tanggung jawab. Ketika orang tersebut melakukan sesuatu atau uh, beraktivitas, maka dia harus memenuhi tanggung jawabnya. Itu karena kewajibannya. Ya. Atau bahasa sekarang ini jangan terlalu dimanja. Ya. Biarkan orang tersebut mandiri. Yang mana bentuk itu adalah sifat-sifat kemandirian yang menjadi sifat dewasa yang akan menjadikan tali persaudaraan itu semakin kuat, ya, tidak mudah tersinggung, ya. Tidak mudah
terpecah belah karena suatu permasalahan yang kecil. Inilah ya, bagaimana Islam benar-benar menjaga celah-celah dari permusuhan. Walaupun terlihat sepele, ya namun inilah yang bagaimana para sahabat mempraktikkan. Maka dari kita, ya, sebagai muslim yang hakiki, kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana cara kita mempraktikkan seperti para sahabat-sahabat untuk menjauhi faktor-faktor yang bisa menimbulkan rasa dengki dan juga benci. Ya. Kemudian di bab selanjutnya, di hadis 416, ya, orang yang memberi petunjuk atau memberi saran kepada saudaranya walaupun tidak diminta, ya. Seperti orang yang memberi nasihat ketika uh, berbuat salah. Itu orang tersebut tidak meminta nasihat. Dan bagaimana kita menasihati orang-orang tersebut sebelum jatuh kepada suatu perkara yang lebih buruk. Atau bahkan sudah jatuh ya, para jemaah sekalian. Ya. Nah, maka dari sini, ya, dari Wahab bin Kaisan ya, telah mengabarkan Abdullah bin Umar ya, melihat seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di tempat yang buruk. Pakannya tidak bagus, rumput-rumputannya tidak subur. Buat apa mengembala di tempat tersebut? Padahal Abdullah ya, melihat sebenarnya masih ada tempat-tempat yang lebih baik atau rumputan yang lebih hijau untuk pakan kem- uh, hewan ternaknya. Lalu Ibnu Umar ya, kepada pengembala tersebut yaitu Abdullah bin Umar, ya, celakalah engkau, wahai pengembala, pindahlah tempat ya pengembalaanmu yang lebih cocok. Sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap pengembala bertanggung jawab kepada gembalaan. Ya. Nah, ini bentuk dari seorang muslim ya, yang peduli kepada muslim yang lain, ya, memberikan nasihat ketika melakukan sesuatu ini kayak kurang tepat atau salah, Pak. Kita berikan nasihat, ya, pencerahan, ya, saran jika melakukan kesalahan. Jangan sampai ya orang muslim hanya memanfaatkan ketika waktu untungnya saja. Ya. Ketika seseorang tersebut merugi, maka orang-orang di sekitarnya menjauh. Ini yang ditakutkan. Ini yang dilarang dalam Islam. Semuanya kita bisa lihat ya, para jamaah sekalian, kaum muslim atau seorang yang muslim ya, diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk membantu saudaranya ketika lagi kesulitan. Ini yang lebih utama. Ya. Ketika orang tersebut jatuh, maka kitalah orang pertama yang mengulurkan tangan untuk membantu orang tersebut untuk bangun. Inilah hakikat sebagai persaudaraan sesama muslim. Tadi saudara sesama muslim. Nah, kita lanjut ya di hadis selanjutnya, ya, di bab selanjutnya, ya, orang-orang yang tidak menyukai perumpamaan-perumpamaan yang buruk. Ya. Inilah dianjurkan oleh atau diperingatkan oleh Rasulullah juga. Perumpamaan atau uh, ejek-ejekan ya, walaupun hanya bercandaan yang dibenci dalam Islam. Jadi sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kami tidak punya perumpamaan yang jelek seperti orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang memakan kembali muntah. Ya. Nah, jadi ya ucapan-ucapan yang buruk itu ya, atau untuk mencela orang lain ya, adalah perumpamaan yang dibenci dalam Islam atau satu perilaku yang dibenci dalam Islam. Ya. Kenapa? Ya. Karena ucapan tersebut akan termakan kepada dirinya sendiri. Ucapan yang jelek, menghina, menghardik, ya, mencela, memfitnah, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, permisalan seperti orang yang menarik kembali pemberiannya. Nah, jadi orang yang sudah memberikan hadiah pada jamaah sekalian, tidak boleh ditarik kembali pemberiannya. Ya. Kenapa? Nah, itu karena dilarang dalam Islam. Ketika kita memberikan hadiah, etisnya, secara akhlak pun, secara moral pun, kalau kita meminta kembali, itu sebuah perilaku yang tidak etis atau tidak baik. Gitu.
bagaikan ya seekor anjing yang memakan kembali muntahnya. Ya, keburukan yang akan didapati. Padahal hadiah adalah bentuk dari kebaikan. Namun kalau diminta kembali, diambil kembali itu sebagai keburukan yang akan diambil. Hilang sudah pahala memberi hadiah dari orang tersebut. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya. Ini dia, makar dan juga tipu daya. Nah, wa makaru makrullah dalam Al-Quran, ayatnya Allah, ketika orang-orang kafir ingin membuat makar dan juga tipu daya, Allah Subhanahu wa taala membantahnya dan juga memperingatinya, Allahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembuat tipu daya dan juga makar yang bisa mengelabui lebih dari kelabuan kalian. Nah, di sini ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu terhormat lagi mulia. Dan juga orang-orang yang jahat itu suka menipu, ya, memiliki sifat yang hina. Ya, maka dilarang dalam Islam orang-orang yang suka menipu, membuat makar. Dan itu adalah sifat yang terhina, sifat yang hina di pandangan Islam. Sifat menipu, membuat makar, baik dalam jual beli, interaksi, sosial, ucapan. Sifat penipuan adalah sifat yang sangat hina dalam Islam. Yang mana sifat-sifat hina dalam Islam itu menjadi penghalang rahmatnya Allah dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ya, para jamaah sekalian. Di bab selanjutnya, saling mencaci. Nah, saling mencela ya. Inilah salah satu sifat yang dicela juga dalam Islam. Orang-orang yang suka mencela. Nah, maka dari sahabat Ibnu Abbas, ya, dia berkata, di masa Rasulullah SAW ada dua orang yang saling mencaci. Suatu hari ada seseorang yang saling mencela. Satu mencaci yang lain dan yang lain itu cuma diam. Dan Nabi sedang duduk memperhatikan orang yang mencaci tersebut. Ya. Ketika yang lain itu membalas caciannya, Nabi pun bangkit. Nah, jadi ketika orang yang kedua ini ya eh, menjawab ya cacian orang tersebut, lalu ia berkata, Rasulullah SAW bangkit kemudian berkata, kenapa engkau ya bangkit? Jadi ditanyakan oleh Ibnu Abbas, kenapa engkau bangkit wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, para malaikat ya ikut bangkit juga, ya, ikut berdiri menanggapi perilaku orang tersebut. Ya, dan aku pun ikut berdiri bangkit bersama para malaikat. Ketika orang yang dicaci dia, maka para malaikat membalas kepada orang yang mencaci tersebut. Dan ketika dicaci membalas, maka bangkitlah para malaikat. Atau para malaikat yang akhirnya uh, menutup ya, celah pertolongan ya, dari orang tersebut yang mana sedang ditolong. Namun ketika membalas cacian tersebut, maka pertolongan malaikat ya, ikut hilang karena kesabarannya telah hilang yang mana sebelum dibalas oleh malaikat. Nah, di sini ya cacian dalam hukum Islam adalah haram dan juga dianjurkan untuk bersabar. Ya. Nah, kalau cacian tersebut ya tidak perlu klarifikasi seperti fitnah atau kebohongan atau penuduhan, maka tidak usah dijawab. Kenapa harus dijawab? Itu kan cuma cacian semata, ya. Yang mana kalau merendahkan kita, ya kita tidak perlu merendahkan balik. Kita hanya membuktikan bahwa kita adalah seseorang yang berharga di masyarakat. Cukup dengan pembuktian saja. Nah, dengan apa membuktikannya? Dengan ilmu dan juga amalan amalan kita kepada sesama manusia. Maka jadikanlah kita menjadi orang yang berilmu. Niscaya dengan ilmu kita bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini kita juga anjuran untuk menghormati hak-hak sesama muslim ya, para jamaah sekalian. Juga kewajiban kita untuk menjaga
kehormatan sesama muslim. Kemudian di hadis selanjutnya dari Ummu Darda, bahwa seseorang telah mendatanginya dan berkata, ya, nah, seseorang telah mencacimu, ya, di depan Abu Abdul Malik. Kemudian Ummu Darda berkata, jika kita dihina atas apa yang tidak ada pada diri kita, seperti fitnah atau penghinaan, ya, sebelah mata, maka alangkah baiknya kita dipuji atas apa yang tidak ada pada kita, ya, seakan-akan, ya, itu sebagai pujian, seakan mereka tidak menanggapi pujian atau cecelaan tersebut, ya. Maka itu menjadi uh, kesucian atau nilai plus bagi diri kita. Dan itulah, ya, bagaimana, ya, pandangan Islam, orang yang bersabar atau tidak merespon dalam cecelaan, itu adalah nilai plus, ya, atau pujian dalam diri kita, menjaga kesucian kita dari ucapan, hati, ya. Kemudian, ya, di hadis 421 selanjutnya dari, ya, Abdullah, ya, yang berkata, jika seseorang berkata kepada temannya, engkau adalah musuhku, maka salah satunya telah keluar dari Islam atau lepas dari pertemanannya. Maka sahabat Qais berkata, aku Juhaifah mengabarkan kepadaku. Setelah itu Abdullah berkata, kecuali yang bertaubat. Jadi, ya, yang memulai permusuhan itu, ya, seakan-akan telah berkurang rasa keimanannya, ya, telah berkurang hakikat keislamannya, karena telah melepas tali persaudaraan. Maka caranya untuk mengembalikan hal tersebut adalah bertaubat dengan meminta maaf, ya, berdamai, bertekad untuk tidak mengulangi untuk kedua kalinya dalam permusuhan, menjaga hati. Ya, hati kita akan terjaga, ya, ketika kita memudahkan diri kita untuk positive thinking, ya, menjaga ucapan kita, ya, menipu ilmu-ilmu yang akan menunjang amal kita semakin lebih maksimal dan lebih baik. Nah, ketika amal kita lebih maksimal dan lebih baik dan juga maksimal, maka, ya, kita akan lebih tenang dalam beraktivitas. Nah, telah memaksimalkan apa yang kita bisa dalam beramal. Yang insya Allah Allah juga akan membalas, ya, dengan maksimal amal-amal yang telah kita perbuat dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis 421 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang bab benci, yang menjadi pintu penghalang bagi rahmat Allah dan juga, ya, jauhkan dari ampunan. Ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian? Sifat benci, mencela, sifatnya sama, merendahkan orang lain karena pandangan manusia. Ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian? Sampai hari 421. Insya Allah cukup Ustaz. Insya Allah cukup, ya. Insya Allah, ya. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini sampai hadis 421, ya. Insya Allah pada pertemuan pagi hari ini, ya, ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pemberat amal soleh kita fi yaumil mizan. Amin ya rabbal Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. alamin. Wa iyyakum. Wabarakatuh. Dan minta maaf bila ada kekurangan atau sikap yang kurang berkenan. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu